keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Sama ayat yang ke-39. atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita disebut sebagai umat pemenang atau disebut dengan umat lebih dari pemenang? Atau yang saya katakan di sini bahwa kita adalah umat istimewa. Ada beberapa alasan yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Yang pertama, kita menjadi umat istimewa karena kita dipilih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita menjadi umat pemenang bukan karena kita menang lomba, bukan karena kita pernah menjuarai suatu olimpiade ataupun suatu perlombaan tertentu, ataupun karena kita sudah bekerja keras untuk sesuatu. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kita menjadi umat pemenang atau umat istimewa karena Bapak, Ibu, dan saya, kita dipilih secara khusus oleh Tuhan. Dikatakan di sana bahwa sebab itu, Bapak Ibu sudah coba kita lihat ayat yang ke-39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kalau kata semuanya itu berarti ada sesuatu alasan tertentu yang harus menjadi alasan dikatakan hal ini. Maka kita harus kembali kepada ayat sebelumnya, ayat 29 dan ayat yang ke-30. Apa dikatakan di sana? Sama-sama kita baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi orang percaya atau kita menjadi orang Kristen, bukan karena kita yang memilih Tuhan. Itu fakta Alkitab yang tidak bisa kita bohong. Bukan secara kebetulan kalau kita lahir dari orang Kristen. Karena semua itu adalah rencana Allah
rancangan penyelamatan Allah bagi setiap kita. Maka di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita sangkali bahwa kita menjadi orang percaya atau umat pemenang adalah hasil predestinasi atau pemilihan Allah terhadap kita di masa lalu. Allah memilih Bapak Ibu dan saya. Kalau di dalam bagian ini apa yang dikatakan firman Tuhan? Kita dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Itu bukan hasil usaha atau kerja keras kita. Semua itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau kata di, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Pasif. Orang atau kata kerja yang dimulai dengan kata di berarti pasif. Kita dipilih artinya bahwa kita pasif. Ada karya Allah yang menuntun kita, memilih kita, menetapkan kita. Bahkan Dia memilih, bukan hanya memilih, tetapi karena pilihannya itu Dia panggil kita. Dia panggil kita untuk apa, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan? Dibenarkan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita harus mengubah konsep kita. Kadang-kadang kita berusaha untuk menjadi orang benar, bukan? Dan sampai hari ini, entah berapa kali kita sudah gagal di dalam hal itu. Pertama yang harus kita tahu dalam hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi orang benar, untuk sempurna seperti Kristus, adalah suatu hal yang sukar jika bukan dimulai dari Tuhan. Bahkan suatu hal konsep yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita dipilih dulu, kita dipanggil, ditetapkan, dan kita dibenarkan. Kristus mati bagi kita di kayu salib untuk membenarkan kita semua. Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita yang dulunya sudah salah, sudah berdosa, menjadi orang-orang yang benar. Kita harus ingat kata kunci di situ. Dipilih, ini bahasanya ulama. Dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Katakan itu saya. Itu sih. Jangan katakan aku yang memilih Tuhan, aku yang memanggil Tuhan, aku yang membenarkan diriku, aku yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang memuliakan kita. Tuhan memilih kita, bahkan Dia membenarkan kita, mempermuliakan kita. Ini suatu hal yang luar biasa. Tidak ada konsep seperti ini di dalam agama lain. Hanya di dalam kasih Kristus kita temukan konsep seperti ini. Hari ini kita belajar bersama-sama bahwa kita sungguh-sungguh dipilih, makanya kita istimewa. Amin. Kita lebih dari pemenang, bukan karena kerja keras kita, tapi semua semata-mata karena kita dipilih. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang menegaskan tentang pilihan ini. Yohanes 15 dan seperti Anas pembimbing kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Jadi kita garis bawahi di sana, saya hitamkan di situ, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tak usah menjadi orang percaya tidak mudah. Ada orang mengatakan, kok jadi Kristen mudah-mudah saya, gampang-gampang saja, gampang masuk surga, ya kan? Asal percaya saja langsung masuk surga. Saya bilang, kalau dia bilang mudah, kenapa dia tidak percaya? Kalau percaya itu soal mudah, maka semua dunia ini sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi ini sulit sekali. Tapi Bapak Ibu dan saya, kalau kita percaya, semua karena Allah yang menyatakan bagi kita.
Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Luar biasa, saudara. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Allah Bapa memilih saudara dan saya. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita apa? Kudus dan tak bercacat. Dengan usaha kita, ada yang bisa kudus. Sampai hari ini banyak orang berusaha dengan berbagai cara supaya hidupnya kudus. Tetapi setelah dia selesaikan cara itu, dia tetap merasa bahwa dia orang yang berdosa. Ada yang pakai cara meditasi, ada yang pakai cara bertapa dan lain sebagainya. Ada orang yang menyendiri di gua dan membangun hubungan, berdoa setiap hari, berpuasa. Tetapi setelah itu disadarkan dirinya bahwa dia tetap orang berdosa. Jadi bagaimana kalau firman Tuhan katakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah? Lalu siapa yang akan melihat Allah? Bukankah semua orang sudah berdosa? Amin. Nah, kita lihat kembali ini. Pemilihan Allah bukan terjadi saat kita lahir. Pemilihan Allah terhadap kita bukan terjadi kemarin kita jadi orang percaya. Pemilihan Allah sudah terjadi, bahkan dikatakan bahwa sebelum dunia dijadi, di dalam kekekalan, di dalam pemahaman Allah, Allah menentukan, memilih Bapak Ibu dan saya menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Ini suatu hal yang luar biasa. Maka saya katakan kita begitu istimewa di hadapan Tuhan. Karena tidak ada orang istimewa. Coba Bapak Ibu bayangkan, di antara sekian banyak orang di dunia ini, Bapak Ibu dipilih untuk menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Berarti kalau 1000 orang yang saat ini mungkin tes untuk masuk kerja di PT, tapi yang 5 orang yang diterima, kira-kira kalau 5 orang itu masuk ke kerja sana, mereka senang bukan main kan? Bagaimana rasa senang mereka? Apalagi kalau diingat-ingat waktu di dalam segala keterbatasan, aduh gak cocok saya. Tapi kau bisa masuk sih, berarti karena anugerah, bukan karena saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, ingat. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau sombong. Dalam segala hal kita tidak ada alasan untuk bermegah atas diri kita. Sebab apa, Saudara? Yang pertama, Roma pasal 3 ayat yang ke-9 sampai 18. Bisa dikatakan bahwa tidak seorang pun yang benar. Tidak seorang pun. Artinya apa? Nih. Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, bukan 1 atau 2 orang. Jadi apa dasarnya Allah ini? Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Setelah baca Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin.
Kristus mati bagi kita ketika kita masih apa? Masih berdosa. Bukan karena kita sudah baik maka Kristus mau mati. Kira-kira kalau kita orang jahat sama kita, kita mau tolong? Orang jahat sekali sama kita, kita mau tolong? Oh pasti tolong juga pun itu perhitungan, waduh kali baginya terlalu panjang, baru bisa tolong. Tetapi kita melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus mau mati bagi kita. Jadi kita menjadi umat pemenang bukan karena kita, tetapi karena Allah yang memilih kita menjadi umat istimewa. Jadi berdirilah di posisi yang sebenarnya. Jangan dipus di dunia ini. Dunia membuat kita tidak berdaya, penakut, pesimis, jauh dari pengharapan, hidup tanpa tujuan. Kalau kita sudah tahu kita adalah umat istimewa, mari berdiri di posisi itu. Jangan berdiri di tempat yang lain yang tidak seharusnya kita berdiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa dia orang istimewa atau umat pemenang, umat pilihan, sehingga akhirnya sembarang berdiri di jalan dunia yang ujung-ujungnya membawa dia kepada ketakutan, putus asa, kecewa, jauh dari pengharapan, dan hidup tanpa tujuan. Jadi kalau kita melihat orang yang gampang putus asa dalam hidup, dia sedang salah berdiri. Di tengah masalah corona, kalau ada anak Tuhan yang putus asa, ada banyak anak Tuhan yang akhirnya nggak tahu tujuan hidupnya kemana lagi. Kayaknya dia salah berdiri. Dia tidak berdiri sebagai anak Tuhan, tidak berdiri sebagai umat pemenang, tetapi mungkin dia berdiri menempatkan dirinya sebagai orang dunia. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Hal yang kedua, kenapa kita menjadi umat pemenang atau umat istimewa? Karena Allah ada di pihak kita. Ayat yang pertama pas bagian B ini dikatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada yang dapat melawan kita? Ini pertanyaan. Siapakah yang akan melawan kita? Ada yang bisa lawan kita? Jika Allah di pihak kita, mari kita pahami ayat ini dengan baik. Jangan sampai kita rubah-rubah. Ini bukan berbicara tentang kita di pihak Allah, tetapi Allah yang memilih untuk di pihak kita. Maka saya mau katakan bahwa ini adalah suatu hal yang sangat serius. Ayat ini berbicara tentang betapa seriusnya Allah dalam membela umat. Betapa seriusnya Allah untuk menjadikan kita menjadi umat pemenang. Ini berbicara tentang keberpihakan Allah kepada Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam peperangan rohani, iblis berjuang untuk mendakwa, mengintimidasi, menggugat sesuai dengan ayat firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-34. Ayat ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Ini adalah suatu tuduhan atau intimidasi dari setan yang ingin membuat orang-orang Kristen lemah. Tapi Paulus sebagai hamba Allah terus meneguhkan, menguatkan bahwa ingat, Allah ada di pihak kita. Karena itu mari kita sadar dengan baik, sekalipun tuduhan yang
yang dituduhkan oleh iblis kepada kita. Kamu orang berdosa, kamu tidak layak. Kadang-kadang tidak layak, dan kadang-kadang kita memuji Tuhan, mau angkat tangan saja susah. Kayaknya tanganku gak layak, jadi kita turunkan pelan-pelan. Kenapa? Karena kita diintimidasi. Sadar atau enggak sadar, kadang-kadang kita alami itu. Cobalah kalau kita ada kesalahan sedikit, kalau memuji Tuhan ini sepertinya ada ketakutan yang luar biasa. Tapi mari kita belajar bersama-sama hari ini. Allah berpihak kepada Bapak Ibu dan saya. Mungkin di situasi kita juga sedang dibingungkan dengan berbagai macam hal. Masalah-masalah corona membuat kita hari-hari ini bingung, bukan? Apalagi dengan hamba-hamba Tuhan yang mulai satu bilang ini, satu bilang itu. Hamba Tuhan yang satu bilang begini, hamba Tuhan yang satu bilang begitu. Bahkan orang yang tidak pernah baca Alkitab akhirnya memunculkan ayat-ayat juga. Gak tahu ayat-ayat dari mana, tetapi mungkin dia pernah baca Alkitab, tetapi ayat itu muncul. Akhirnya kita bingung. Kita bingung untuk menempatkan diri kita di mana. Kalau kita bilang, oh aku ikut yang ini, nanti orang bilang kurang beriman. Kalau kita ikut yang itu, orang bilang tidak ada hikmahnya, kurang bijaksana. Akhirnya kita seperti orang yang ada di persimpangan jalan. Pilihan itu